الإسلام ديني ومحمدا رسول الله ويقيني. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وفرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وانشر واحفظ وأيد نهضة الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. اللهم ألهمنا علما نفقه به أوامرك ونواهيك يا أرحم الراحمين، وارزقنا فهما نعلم به كيف نناجيك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم، وافتح لنا أبواب رحمتك، وانشر علينا حكمتك يا أرحم الراحمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وأدم الله النفع بعلومه في الدارين آمين. باب السواك، ويطلق عليه باب خصال الفطرة أي الخلقة، ويسمى باب السواك لأن معظم الكلام فيه، وهي الخصلة الأولى السواك. Jadi kesempatan pagi yang mulia ini kita akan membahas tentang as-siwak, tentang bab siwak. Ta'rifuhu lughatan ad-dalku. Jadi pengertian daripada siwak menurut bahasa ialah ad-dalku, ialah menggosok. Jadi segala sesuatu yang digosok itu siwak secara bahasa. Misalkan Anda gosok tahi mata, gosok hidung, gosok lain sebagainya, itu termasuk pengertian siwak secara bahasa. Gosok kawak, gosok tian, gosok kulit, itu termasuk siwak tapi menurut bahasa. Wa syar'an, sedangkan menurut syara' siwak menurut syara' ialah dalkul asnani wa ma hawalaiha bi kulli syai'in khashanin. Sedangkan menurut syara' ialah dalkul asnan, ialah menggosok gigi dan sekitar gigi, bi kulli syai'in khashanin, dengan sesuatu yang kasar. Jadi yang namanya siwak ialah menggosok gigi dan sekitarnya, gusinya, apa yang ada di sana, bikulli syai'in khashinin, dengan sesuatu yang kasar. Tapi yang paling afdal di sini ya tentu siwak yang memakai kayu arak ya, sebagaimana yang dijelaskan nanti di sini. Kemudian selanjutnya fadlus siwaki ya, keistimewaan tentang siwak. Apa sih ya kelebihan tentang siwak ini? Kenapa Rasulullah sangat menganjurkan orang untuk bersiwak ya. Untuk bersiwak ya. Jadi memiliki, tentu kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah memerintahkan, sudah mensyariatkan, tentu di sana terdapat manfaat yang sangat luar biasa, manfaat yang sangat istimewa yang akan didapat bagi orang yang melakukan perbuatan tersebut. Perbuatan siwak misalnya, Rasulullah memerintahkan, tentu di dalam siwak ini sudah ada manfaat kelebihannya, zahir batin, dunia akhiratnya sudah lengkap. Kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah memerintahkan demikian. Ya. Kemudian di sini, fadlus siwaki fil hadis anin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam annahu qol. Ya, jadi di dalam hadis Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan annahu qala, bahwa Rasulullah bersabda, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bis-siwaki inda kulli salatin. Nah, sekiranya ya, aku tidak memberatkan atas umatku, la amartuhum bis-siwaki inda kulli salatin, niscaya aku akan perintahkan mereka untuk bersiwak setiap akan melakukan sholat.
Jadi inilah bagaimana rahmat kasih sayangnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam ya, sampai beliau mengatakan, sekiranya tidak memberatkan atas umatku bersiwak tersebut, niscaya aku akan perintahkan mereka setiap mereka akan melaksanakan sholat. Luar biasanya kasih sayang baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Wa fi riwayatin, dan di dalam riwayat yang lain, ma'akul yudu'in ya, setiap melakukan wudu. Jadi tadi riwayat yang pertama inda kulli sholatin, kemudian riwayat yang kedua kulli wudu'in ya, setiap akan melakukan wudu. Wa qala dzalik as-siwaku matharatun lil fami mardatun lirabbi wa majlabatun lil basari. Nah, jadi siwak itu matharatun lil fami, yaitu dapat mensucikan mulut, dapat membersihkan mulut. Yang kedua mardatun lirabbi, ya, dapat menyenangkan Tuhan. Artinya orang yang bersiwak itu bisa, dia akan mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan bersiwak bisa mendatangkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua wa majlatun lil basar, yaitu dapat menajamkan, menerangkan mata. Jadi orang yang sering bersiwak, insya Allah matanya tidak cepat terabun. Dia tidak perlu pakai kacamata. Orang yang bersiwak, insya Allah kalau dia istiqomah melakukan atau istiqomah bersiwak, insya Allah dia tidak cepat rabun. Wa qala aidan, dan berkata juga tentu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, raq'atani bisiwakin khairun min sab'ina raq'atan bighairi siwakin. Bahwa 2 rakaat melakukan sholat dengan siwak, khairun min sab'ina raq'atan bighairi siwakin, itu lebih baik daripada 70 rakaat tanpa siwak. Allahu akbar. Nah, luar biasanya. Jadi melaksanakan sholat ya, sebelumnya itu dia bersiwak, sebelumnya tersebut, itu lebih baik 2 rakaat itu daripada dia melaksanakan sholat 70 rakaat tanpa siwak. Allah, luar biasa sekali. Wa qala aidan fadlus salati bis siwaki ala salati bi ghairi siwakin, itu sab'ina di'pan. Di sini sab'ina di'pan, sab'una di'pan ya. Sab'una di'pan jadi khabar, tapi di sini berbaris bawah dia ya, sab'ina. Allah alam, nanti kita tanyakan sebenarnya sab'u di'fan ya, jadi khabar dari fadlu tadi ya. Jadi keistimewaan sholat dengan siwak tanpa ya, artinya kelebihan melaksanakan sholat dengan bersiwak atas sholat yang dilakukan tanpa siwak itu sab'ina di'fan, itu lagi-lagi kelebihannya 70 kali lipat. Sangat luar biasa ya. Ini dari segi pahalanya ya, dari segi pahala orang yang melaksanakan, orang yang bersiwak tersebut. Fawaidus siwaki katsiratun ya, dan faedah ya, keistimewaan kelebihan siwak tersebut katsiratun, sangatlah banyak. Ausolaha ba'duhum ila sab'in ya, sebagian ulama sampai menyebutkan itu sampai 70 keistimewaan. Minha annahu yazidu fil fasahati wal aqli wal hifzi ya, jadi siwak itu dapat menambah kepasihan dalam berbicara, kepasihan dalam membaca Al-Quran, maupun kepasihan tatkala ia menyampaikan nasihat dan lain sebagainya. Wal aqli, siwak juga dapat menambah kecerdasan. Jadi siwak bisa menambah kecerdasan. Wal hifzi, jadi dengan bersiwak dapat menguatkan hafalan seseorang. Jadi kalau dalam bahasa Lomboknya, sasaknya, orang yang bersiwak itu tidak cepat ope, bahwa dia akan diberikan hafalan yang kuat ya. Kemudian yang selanjutnya wa yahuddul basara, dapat menajamkan penglihatan, dapat menerangkan penglihatan. Kemudian yang selanjutnya wa yusahhilun naz'ah,
Yaitu jadi dengan bersiwak juga dapat memudahkan seseorang itu nyawanya tercabut. Nah, jadi dengan bersiwak, orang yang istiqamah bersiwak, maka tatkala nanti malaikat pencabut nyawa mencabut nyawanya, cepat akan keluar nyawa tersebut. Nah, tidak pakai lama GPL ya, tidak pakai lama, nggak pakai lama. Nah, jadi dengan bersiwak tersebut bisa memudahkan di dalam sakaratul maut. Nah, kemudian yang selanjutnya ialah wa yurhibul udwa. Nah, jadi dapat menakutkan musuh. Nah, yang selanjutnya wa yudhaiful ajra. Nah, jadi siwak itu dapat melipat gandakan pahala. Wa yubti'u asyaiba, dapat melambatkan uban. Wa yutayyibu raihatal fam, dapat memberikan keharuman pada bau mulut. Wa yuzilul qalaha, dapat menghilangkan tahi gigi. Wa supratal asnan, dan dapat menghilangkan kuningnya gigi. Wa yashuddul lassata, itu dapat menguatkan gusi. Wa yurdir rabba, itu dapat menyenangkan ya, menyenangkan Tuhan, artinya dapat mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya wa yubayyidul asnan, dapat memutihkan kulit. Wa yurisul gina, jadi wa yurisul gina itu bisa mewariskan kekayaan. Artinya orang yang bersiwak tersebut rezekinya akan mudah. Nah, rezekinya akan mudah alias rezekinya itu lancar. Kemudian apa? Wa yurisu al-yusra, itu dapat mewariskan kemudahan dalam segala hal. Jadi orang bersiwak itu insyaallah segala urusan yang dia miliki insyaallah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yuzhibus suda'. Nah, jadi dengan bersiwak juga dapat menghilangkan pusing-pusing. Jadi kalau sering pusing, kepalanya denyut-denyut, pusing-pusing, pakai siwak ya, insya Allah dengan bersiwak tersebut pusingnya akan hilang. Kemudian wa yuzhibu wa aruqar ra'si. Nah, jadi wa aruqar ra'si ini itu artinya dapat menghilangkan perkara-perkara yang membuat kepala kurang nyaman. Urat-urat kepala, artinya dengan bersiwak insya Allah akan menghilangkan sesuatu yang kita rasakan tidak nyaman pada kepala tersebut. Kemudian wa yusahhihul mi'data wa yuqawwiha, itu dapat menyehatkan mi'dah. Nah, itu tempat makanan ya, artinya lambungnya insya Allah akan kuat. Wa yuqawwiha, dan dapat menguatkan ya, tempat makanan tersebut. Wa yutahhirul qalba. Nah, selanjutnya dapat menyucikan hati. Yang wa a'zamuha, dan yang paling agung kelebihan daripada bersiwak itu adalah annahu yudzakiru syahadata indal maut, yaitu mengingatkan syahadat ketika maut. Artinya tatkala seseorang itu istiqomah ya, bersiwak, maka tatkala meninggal dunia dia akan teringat ya, dia akan mengingat mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, mungkin hanya ini dulu. Wallahu a'lam bissawab wa ilaihi marji'i wal ma'ab. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat untuk kita pribadi dan kita bisa sebarkan kepada orang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma alhimna ilman naf'ahu bi awamirika wa nawahiyika ya arhamar rahimin, warzuqna fahman na'lamu bika kayfa nunajika ya arhamar rahimin. Allahumma rizqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma akrimna bi nuril fahmi wa akhrijna min zulumatil wahmi waftah lana abwaaba rahmatika wa anshur alaina hikmataka ya arhamar rahimin. Insyaallah besok kita lanjutkan hukum-hukum siwak, kemudian martabat siwak, siwak, kemudian masalah-masalah yang ada pada siwak, terkait siwak. Wallahu a'lam bishawab wa ilaihi marji wal ma'ab. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.